Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobras, Ngobrol Santai. Tempat kita ngobrol santai, mendalam dan seru. Untuk tema hari ini kita akan membahas Duta Genre Kabupaten Kuningan. Bareng aku Ambi Karya Prananda dan aku Aliska Syahrani dan Kang Syahrul sebagai Duta Genre Kuningan. Halo semuanya. Kita bakal bahas topik-topik menarik yang pastinya bikin kamu betah. Yuk dengerin, langsung aja kita mulai. Cekidot. Halo Kang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kang, sehat Bagaimana untuk kesibukan hari ini Kang? Alhamdulillah untuk kesibukan hari ini sama seperti hari-hari kemarin ya. Kuliah sama seperti teman-teman semua di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Prodinya juga sama, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu juga saya sekarang sedang diperbantukan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan. Gitu. Kalau yang tadi kan kesibukan sehari-hari ya Kang. Kalau misalnya untuk kesibukan jadi duta genre itu sekarang bagaimana? Kalau sekarang ini saya alhamdulillah masih membantu di Duta Genre juga, termasuk di Forum Genre Kabupaten Kuningan juga. Sekarang saya dan rekan-rekan di pengurus forum sedang punya targetan membentuk pusat informasi konseling remaja di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan atau desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Gitu teh. Jadi program itu tuh untuk apa sih Kang? Jadi program itu tuh kita ditekankan khususnya ya kepada para remaja agar para remaja ini mempunyai wadah gitu, khususnya di sekolah-sekolah, karena kan kita melihat anak-anak remaja sekarang tuh ingin mempunyai hal-hal yang baru gitu. Yang bagaimana kita caranya agar para remaja ini tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif ya. Makanya dibentuk sebuah wadah yang namanya itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Seperti itu. Dan apa saja sih tugas utamanya untuk Duta Genre itu Pak? Berkaitan dengan Duta Genre ya, saya akan mengulas dulu ya. Berkaitan dengan Duta Genre, yang dimana Duta Genre ini Duta ini sebagai role model, sedangkan Genre ini merupakan akronim dari generasi berencana. Nah, bagaimana si Duta Genre ini mengkampanyekan kepada masyarakat, khususnya para remaja, bagaimana dia tuh bisa merencanakan kehidupannya, bagaimana caranya dia bisa membentuk karakter yang baik dan juga bisa merencanakan masa depannya dengan baik. Seperti itu kan. Dan apa motivasi perjalanan menjadi Duta Genre kan? Berkaitan dengan motivasi ya. Awalnya juga saya tidak kepikiran sih menjadi seorang Duta Genre ini, cuman karena saya ini tipe orang yang ingin mencoba hal yang baru juga ya gitu, tapi di hal yang positif gitu. Bagaimana saya ini di tahun 2023 mengikuti ajang pemilihan Duta Genre di Kabupaten Kuningan khususnya, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 sebagai Duta Genre Putra Kabupaten Kuningan tahun 2023. Di situ saya mempunyai motivasi bagaimana caranya agar saya ini bisa merencanakan masa depan khususnya gitu. Bagaimana kita tuh bisa menata masa depan dengan baik. Karena memang di genre ini punya substansi khusus gitu. Yang pertama itu di Duta Genre ini ada 4 substansi di genre itu. Yang pertama ini terkait dengan kependudukan. Yang kedua ini terkait dengan cash flow-nya juga ada gitu. Terus yang ketiga ini terkait dengan life skill, kemampuan pada diri sendiri gitu. Terus yang keempat itu terkait dengan PKBR, penyiapan kehidupan bagi remaja. Bagaimana remaja ini bisa menyiapkan kehidupannya di hal yang akan datang gitu. Dan untuk pengalaman pribadinya ya Kang ya? Ya, boleh. Pengalaman pribadi yang paling berkesan selama menjadi Duta Genre itu? Wah, kalau berkaitan dengan pengalaman ya, banyak sekali ya Kang kita ini. Ternyata menjadi seorang Duta Genre itu banyak susah senangnya gitu. Berkaitan dengan di Duta Genre ini terkait dengan kegiatan dan juga pengalaman-pengalaman saya, kita kupas tuntas terkait dengan hal yang menyenangkannya dulu ya. Pengalaman saya di Duta Genre ini hal yang menyenangkannya, saya bisa bertemu dengan banyak orang, berdiskusi dengan banyak orang, bergaul juga dengan banyak orang, bagaimana kita bertukar pikiran,
membaca karakter seseorang gitu. Oh ini mah karakternya seperti ini seperti ini gitu, dan juga bisa memberikan sedikit motivasi kepada remaja-remaja teman-teman yang ada di Kabupaten Kuningan seperti itu Kang. Cuman untuk hal yang memang tidak mengenakannya juga sedikit sih sebenarnya kalau hal yang tidak mengenakannya, karena kan di GT ini kita tuh punya salaman gitu. Jadi salam-salaman itu seperti gimana ya? nih, jadi kalau misalkan di GT itu ada yang namanya salam genre. Seperti ini. Nah, salam genre seperti ini kan ya, salam genre. Salam genre. Ini juga ada maknanya kan. Apa itu? Jadi maknanya itu ini tuh kan 0, 0. Ya. Katakan tidak berarti. Yang pertama itu terkait dengan pernikahan dini, yang kedua itu katakan tidak terkait dengan seks pranikah. Yang ketiga ini terkait dengan nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif gitu. Jadi kita ini fokus kepada ketiga hal yang ini ya. Bagaimana kita caranya membantu agar remaja ini tidak terjerumus kepada hal-hal yang ketiga ini gitu. Nah, jadi menurut saya dari segi tidak mengenakannya sedikitlah, paling ketika kita sedang membagi waktu saja, karena kita juga kuliah ya. Iya, manajemen Iya, waktu. manajemen waktunya. Iya, Jadi kita betul. kadang kebingungan gitu mengatur Iya, betul, waktunya. betul, Itu yang betul. tidak mengenakan bagi saya Iya. karena saya sendiri belum sepenuhnya bisa menerapkan manajerial waktunya tersebut gitu. Kan. Masih pusing lah. Iya, betul, Kang Ambi seperti itu. Oke, Kak, kan tadi dikatakan kalau misalnya duta kita itu ada 3 hal ya. Iya, betul. Yang satunya itu pernikahan dini. Betul. Nah, kalau menurut Akang sendiri, Ya. dampak pernikahan dini pada pendidikan, kesehatan dan masa depan dari remaja itu seperti apa sebagai duta gender? Baik, berkaitan dengan kesehatan mental juga ya ini ya, dan juga terkait dengan triad KRR yang ada di 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi, yaitu pernikahan dini. Melihat dari banyaknya beberapa kasus ya di Kabupaten Kuningan sekarang marak sekali terkait dengan adanya pernikahan dini, perkawinan usia dini gitu. Sebenarnya kalau BKKBN sendiri ya, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, telah mencetuskan terkait dengan adanya edaran usia ideal menikah. Jadi usia ideal menikah untuk perempuan ini umur 21 tahun dan untuk laki-laki itu di umur 25 tahun. Kenapa BKKBN mencetuskan hal tersebut? Karena melihat dari kondisi secara fisik, emosional, dan juga mental juga kan itu dilihat ya. Karena yang namanya menikah ini kita akan membawa anak orang lain gitu. Iya, betul. Dan juga kita akan mempunyai anak, jadi butuh adanya kesiapan secara mental, ekonomi, dan juga secara emosional juga. Jadi di umur 21 tahun itu untuk perempuan ini cocok sekali karena Kak, dari segi pendidikan juga sudah melanjutkan pendidikannya setara SMA kan sudah lulus ya pastinya di umur 21 tahun. Terus kenapa laki-laki di umur 25 tahun? Karena kan ada bahasa istilah ya, kalau di bahasa Sunda ini lelaki mah panjang lengkah gitu. Iya, betul Kak. Panjang lengkah. Jadi kalau laki-laki itu dia tuh harus menyiapkan dulu dalam segi ekonomi khususnya Iya, gitu kan. Ekonomi. Jadi umur 25 ini sudah pas banget lah bagi laki-laki untuk bisa menikah di usia tersebut gitu. Bisa dibilang mapan gitu. Nah, iya, bisa mapan. dibilang mapan juga gitu. Sudah siap lah di dalam segi apapun gitu. Dari segi menempuh pendidikan pasti sudah lulus itu. Bekerja pasti sudah 2 tahun bekerja gitu. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal yang lain, sudah siap seperti itu Kang Teteh. Terus yang pertanyaan selanjutnya ya Kang ya. Boleh, Kang Andi. Kenapa sih remaja harus memahami kesehatan reproduksi? Oke. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya Kang Teteh. Sebenarnya kalau misalkan terkait dengan ilmu kesehatan reproduksi di luar negeri itu di umur 15 atau 16 sampai 20 sana tuh udah diberitahu terkait dengan edukasi kesehatan reproduksi. Cuman karena di Indonesia ini kadang terkesan tabu ya ketika membahas kesehatan reproduksi gitu. Sebenarnya masih awam lah. Iya, masih awam. Sebenarnya itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan reproduksi itu. Cuman ya itu masyarakat Indonesia itu masih terlalu tabu terkait dengan pembahasan kesehatan reproduksi. Cuman di genre ini mau gak mau harus menerangkan terkait dengan kesehatan reproduksi karena bahayanya terkait dengan resiko seksualitas dan juga KTD, kehamilan
yang tidak diinginkan. Kalau di BKKBN ini yang dinamakan dengan KTD gitu. Jadi hamil duluan ya Kang ya. nah betul, hamil duluan kalau dari bahasa yang anak-anak Gen Z Iya, sekarang itu iya. hamidun. Hamidun. Ya bisa dikatakan seperti itu. Betul. Nah, di Genda ini kita ditugaskan juga untuk mengkampanyekan terkait dengan pentingnya kesehatan reproduksi. Bagaimana para remaja khususnya ya bisa aware terkait dengan kesehatan reproduksi yang dimilikinya itu. Bagaimana kita semua remaja ini bisa menjaga terkait dengan pentingnya kesehatan reproduksi, dimulai karena kan dari diri kita sendiri juga gitu. Iya, betul. Tapi berat juga sih sebenarnya kalau berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya. Kadang ada saja orang yang memang dia belum mengerti dan malah menjudge bahwa itu tuh hal yang memang tabu ya. Tabu, iya betul. Jadi kita tuh harus bisa membuka mindset dia Membuka, iya betul. mindset dia terlebih dahulu gitu. Bagaimana pikiran-pikiran yang ada di pikiran dia tuh terbuka gitu bahwa kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali gitu. Seperti itu Kang Ambi dan Teh. Siapa? Teh Aisyah, iya. Lupa saya, maklum ya manusia. Iya. Iya. Seperti itu sih Kang Teh. Selanjutnya kan melihat kasus yang lagi sedang marak akhir-akhir Iya. ini tentang pelecehan seksual. Betul. Yang rata-rata korbannya itu anak di bawah umur. Nah, tanggapan dari Akang sendiri seperti apa sebagai duta itu? Tanggapan terkait dengan adanya maraknya pelecehan seksual ya, khususnya pelecehan kepada orang-orang di bawah umur gitu. Menyikapi hal itu, saya juga sebenarnya sangat sedih ya melihat banyaknya kasus. Termasuk saya juga diberbantukan di UPT DPPA, ada sekitar 271 kasus dari per 2023 itu kebanyakan adanya kekerasan seksual dan juga di bawah umur gitu. Rata-ratanya di bawah umur. Melihat dan menyikapi hal itu, saya juga sangat sedih gitu melihatnya. Bagaimana ini juga butuhnya peran aktif dari orang tua, kerabat dan juga teman-teman sebayanya. Makanya kenapa saya menggambar-gambarkan terkait dengan Pick Air. Jadi di Pick Air ini ada bidang tertentu yang memang khusus bagaimana bisa mengkonseling para remaja agar para remaja ini bisa tumbuh aktif gitu. Terbuka pikirannya juga. Nah itu di Pick Air ini ada yang dinamakan dengan konselor sebaya dan juga pendidik sebaya. Nah jadi tugasnya pendidik sebaya ini bagaimana si pendidik sebaya ini bisa mengkampanyekan hal-hal yang memang positif untuk para remaja secara luas lah, secara banyak audiens terbuka gitu. Workshop terbuka bisa disebut seperti itu. Berkaitan dengan konselor sebaya juga, konselor sebaya ini lebih kepada face to face gitu, mengkonseling langsung, bisa antara 2 arah maupun 3 arah. Nah untuk konselor sebaya ini, jadi terkadang ya kasus-kasus yang marak terjadi di kekerasan seksual ini ternyata kurangnya juga dukungan dari orang tua. Iya betul. Melihat hal seperti itu. Jadi bagaimana juga kita tuh bisa memberikan contoh yang baik kepada orang tua agar orang tua ini bisa mendidik anak-anaknya itu dengan baik. Balik lagi ke didikan orang tuanya berarti ya. Iya betul. Karena kan kadang ya punten banget itu melihat dari kasus sekarang tuh ternyata setelah saya mengasesmen dari beberapa korban dan pelaku, ternyata kebanyakan kasus ini terjadi karena adanya kurangnya kasih sayang dari orang tua. Broken home sekarang disebut seperti itu gitu. Dia tuh mencari kesenangan kepada orang lain karena di lingkup keluarganya itu dia tidak memiliki rasa sayang, terpenuhi rasa sayangnya seperti itu. Jadi dia meluapkan itu kepada orang lain, tapi dengan hal yang salah seperti itu. Negatif malahan itu dapat merugikan juga kan sebenarnya gitu. Nah itu jadi peran orang tua dan peran remaja ini sangat penting sekali gitu. Makanya ketika generasi berencana ini bisa menentukan masa depannya dengan baik, maka nanti setelah menjadi orang tua juga bisa mendidik anak-anaknya dengan baik seperti itu akan terjadi semua. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ya Kang ya, bagaimana untuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi positifnya? Nah ini sangat penting sekali sebenarnya ya bagi kita semua gitu, karena kan semua orang pasti menggunakan media sosial gitu. Kalau cara saya ya dalam menyebarkan informasi dalam hal yang positif itu, saya biasanya menggunakan platform Instagram dan juga Facebook gitu.
karena kan kebanyakan sekarang juga anak-anak remaja ya pasti punya Iya, media Instagram. sosial. Oh, dan satu lagi ternyata TikTok gitu. Ya, Sekarang pasti betul. teman-teman semua pasti punya TikTok kan gitu. Dan ada aplikasi baru juga yang Thread itu loh kan. Apa tuh? Thread. Thread, Ya. ya, Threads, ya Kayak betul. Twitter. Iya, kayak Twitter itu. Ya, saya menggunakan platform seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri, saya itu sering mengunggah kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan Duta GT di media sosial. Kenapa sih Kang saya posting kegiatan tersebut di media sosial? Karena kan kadang kita tidak tahu ya yang namanya kepribadian setiap orang itu beda-beda. Karena melihat dari beberapa postingan juga, ketika saya mengupload itu kadang ada saja orang yang termotivasi oleh postingan saya gitu. Melihat postingan saya, teman-teman yang ada di media sosial ini tertarik dengan kegiatan-kegiatan saya dan juga ingin mengikuti kegiatan-kegiatan saya. Jadi untuk saya pribadi ini sering memposting kegiatan keseharian saya gitu. Karena itu juga dapat membantu teman-teman khususnya di media sosial untuk bisa mencontoh lah gitu bagaimana kita bisa membentuk kegiatan yang positif seperti apa gitu kan Teh. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Wah, boleh nih. Pertanyaan terakhir. Iya. Closing statement katanya itu ya kalau bahasa sekarang itu. Ada nggak sih harapan untuk Duta Genre untuk sekarang? Harapannya Harapan untuk ke depan? harapan untuk kedepannya untuk Duta Genre dan juga termasuk untuk pribadi saya ya, harapannya ke depan ini para remaja khususnya bisa menata kehidupannya dengan baik dan juga bisa meninggalkan hal yang negatif dan juga bisa Terkadang kan dari pergaulan juga kan mempengaruhi juga kan ya, maaf ya. ya betul Dari pergaulan lah, terus apalah pergaulan bebas intinya mah. ya, memang sangat penting sekali ya yang namanya pergaulan, makanya kita tuh harus bisa memilih circle. Ya betul. Bahasa gaulnya circle kan dari gen sekarang itu. Nah, harapannya untuk saya pribadi mungkin khususnya di Kabupaten Kuningan ya tidak ada lagi lah kasus-kasus yang memang dapat menghambat tumbuh kembang para remaja gitu, agar remaja ini bisa menata kehidupannya dan juga bisa menjadi pribadi yang sehat, cerdas dan ceria seperti itu kan, supaya bisa mencapai tujuan yang sedang digembar-gemborkan oleh Indonesia nih, Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Bagaimana para remaja nanti di tahun 2045 ini menjadi remaja yang produktif seperti itu. Sekali lagi deh, kalau misalnya ada nggak motivasi untuk generasi muda untuk lebih percaya diri dalam mengejar mimpi mereka? Seperti itu. Kalau berkaitan dengan motivasi ya, kadang remaja ini agak susah juga ya Iya. ketika berkaitan dengan motivasi. Cuman bagaimana caranya agar remaja ini merubah mindset dia, bisa menentukan masa depan, menentukan arahnya gitu. Kalau saya pribadi, ketika berbicara dengan motivasi itu serunya ini dengan cara konseling gitu, face to face. Face to face Ya, kita sering follow up ke dia, karena kan yang namanya remaja ini kadang berubah-ubah ya pikirannya ketika kita Mut-mutan. ya, ketika saya khususnya ketika mengisi kegiatan di suatu sekolah ataupun kelurahan atau desa, kalau hanya satu kali itu kadang dia tuh lupa lagi dengan materi yang apa yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi ketika memang di kelurahan atau desa atau sekolah itu memang sudah ingin membentuk PKL, jadi saya itu sering memfollow up gitu, memfollow up lagi bagaimana si PKL ini bisa berjalan dan juga si mindset anak-anak yang ada di sekolah atau desa itu terbuka gitu. Jadi jangan satu kali atau dua kali lah untuk memotivasi atau harus sering Iya, gitu. betul. Sampai si masyarakat atau remaja ini terbuka mindsetnya, Terbuka, seperti iya. itu Biar nggak sih. kuper kalau istilah bahasa sekarang. Wah, kuper apa itu Kang? Kurang pergaulan. Wah, keren. Ya kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu mut-mutan kan. Iya, kemudian ya. Iya, kemudian kadang ada yang istilahnya dari pertemanan kan circle-circlean lah, inilah. Ya memang pentingnya circlean itu kan ada arusnya juga, ada yang positif lah, ada yang negatif juga kan. Makanya saya selalu menekankan kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Kuningan, saya mempunyai satu quote, be yourself and be confident. Apa itu Bang? Jadilah diri sendiri dan juga percaya atas kemampuan diri kita sendiri. Seperti itu. Mantap. Wah,
maklum ya orang Sunda, jadi saya agak belibet gitu. Iya. Nggak apa-apa. Kalau ngomong bahasa Inggris ini. Oke. Terima kasih Kang Sarul Ya, telah Kak Apit, Kak Aisyah, terima kasih mengambil juga waktunya kesempatannya. dan terima kasih sudah mendengarkan tentang podcast Ngobras, ngobrol santai bareng Kang Sahrul. Kali ini semoga obrolan kita bisa memberi manfaat, inspirasi, atau sekedar hiburan buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk terus belajar, terus berkembang, dan selalu percaya diri. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Stay safe and take care. Jadilah remaja yang Sehat, cerdas, ceria. ceria.